Haleluya, terpuji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan dengan semua yang kita alami. Percayalah, semua boleh terjadi karena Tuhan mau kita semakin kuat dan teguh di dalam Dia. Baik, bagi kita hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Kita akan sama-sama perhatikan. Kita baca dari ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu bersama kisah ini ya. Yesus berjalan bersama dengan Petrus di atas air. Hal ini bisa terjadi ketika mata kita memandang kepada Tuhan. Mata iman kita hanya tertuju kepada Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air, kita pun bisa berjalan di atas semua masalah yang kita hadapi. Kita bisa keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Bahkan firman Tuhan katakan angin itu pun redalah. Setiap masalah itu bisa reda, setiap persoalan hidup itu bisa reda. Kita bisa tenang, kita bisa bersikap tenang menghadapi semuanya itu karena kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Jadi saudara, mari mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam Ibrani, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dikatakan, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, saudara. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Allah memimpin kita kepada iman, membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi ketika Petrus melihat kepada Yesus, ketika Yesus katakan, "Ayo datang, mari datanglah." Yesus pun turun dari perahu dan menghampiri Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus ketika matanya tertuju kepada Yesus. Dia alami mujizat. Sama saudara, ketika kita melihat Yesus, ketika mata kita tertuju kepada Yesus, mujizat demi mujizat pasti kita alami. Kita pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Kita pasti alami hal itu. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus pun mulai tenggelam. Saudara, jangan sampai lingkungan, keadaan sekeliling kita tuh mempengaruhi iman kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Sehingga tatapan mata kita tuh sudah bergeser. Tidak lagi ke Yesus tetapi kepada masalah yang kita hadapi.
Mata kita tuh tidak lagi fokus kepada Yesus, mata iman kita tidak lagi fokus kepada Yesus, tetapi kita melihat sekeliling kita melihat masalah kita merasakan, sangat merasakan. Memang semua merasakan masalah ya, alami masalah. Tetapi saudara jangan terpengaruh dengan itu semua. Jangan terpengaruh dengan itu semua. Di dalam Amsal pasal yang keempat, kita lihat bersama di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tetap ke muka, jangan ke samping. Toleh kanan, toleh kiri, toleh belakang. Tetap ke muka. Supaya apa? Ayat yang ke-26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kalau mata kita terus ke depan, saudara, kita tidak akan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Kita akan menempuh jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan, jalan lurus, jalan yang rata, asalkan mata kita tetap ke depan. Mujizat pasti terjadi kalau kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Biarkan Tuhan sumber kekuatan itu memberi kekuatan kepada kita. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, seperti ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Dari setiap masalah, persoalan demi persoalan, peperangan demi peperangan, pergumulan yang hidup kita alami, Tuhan mau membuat kaki kita ini kuat seperti kaki rusa. Allah mau membuat kaki kita kuat sehingga kita berlari di atas bukit-bukit masalah kita. Kita akan berlari terus, karena Allah yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, tetap memandang kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita, dia memberikan kemenangan kepada kita, dia memampukan kita untuk berjalan di atas masalah kita. Sebagaimana Petrus berjalan di atas air, kita pun bisa berjalan di atas masalah-masalah kita. Kaki kita berjejak di atas bukit-bukit kita karena mata kita, tatapan mata kita terus memandang kepada Yesus, terus memandang ke depan. Allah Tuhan kita itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Jangan terpengaruh dengan sekeliling kita sehingga kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bisa melewati setiap masalah bersama dengan Tuhan. Amin.